Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Happy Yulianti, SPD MSI, selaku guru mata pelajaran biologi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat kesehatannya lah kita dapat mengikuti pelajaran biologi pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Selvi Gustirina. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Adapun teman-teman saya yaitu Hai, perkenalkan nama saya Mubarak Syara Indra. Hai, perkenalkan nama saya Fadila Yuniarti. Hai, perkenalkan nama saya Khairunisa. Hai, perkenalkan nama saya Andini Wulandari. Latar belakang, tumbuh dan berkembang merupakan ciri dari setiap makhluk hidup, tak terkecuali tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada biji diawali dari perkecambahan. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ialah kacang hijau. Dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau memerlukan media dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cahaya. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh yang akan timbul akibat dari pemberian intensitas cahaya yang berbeda. Tumbuhan yang mengalami kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang bercambah akan tumbuh lebih cepat, lemah, dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Semua itu terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar dan batang kecambah lebih kokoh. Pertumbuhan yang dialami kacang hijau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Oleh sebab itu, kami memilih permasalahan ini sebagai poin penting dalam pelaksanaan penelitian kami. Kami ingin membuktikan bahwa teori yang telah berkembang memang benar adanya. Rumusan masalah ialah satu, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian ini ialah satu, sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh cahaya bagi tumbuhan kacang hijau. Kedua adalah sebagai sumber informasi dalam perkembangan teknologi pertanian. Yang ketiga adalah sebagai bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis. Hipotesis. Yang pertama, cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahaya berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, tumbuhan di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang atau bercahaya. Yang keempat, memiliki perbedaan morfologi meliputi keadaan akar, batang, dan daun tumbuhan kacang hijau. landasan teori pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan biji. Kemudian, kecambah akan berkembang menjadi tumbuhan kecil sempurna yang kemudian akan tumbuh membesar. Setelah mencapai masa tertentu, tumbuhan akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Epigel apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah, misalnya kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogel apabila terjadi pembentangan luas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah, misalnya pada biji kacang kapri. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal adalah cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya. Banyaknya cahaya yang diperlukan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan.
Cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin, yaitu suatu hormon yang pertumbuhan. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut dengan etiolasi. Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Ada tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek, yaitu lamanya penyiraman matahari lebih pendek daripada waktu gelapnya. Ada pula tumbuhan yang berbunga pada hari panjang, yaitu lamanya penyiraman lebih panjang daripada waktu gelapnya. Hal tersebut berhubungan dengan aktivitas hormon fitokrom dalam tumbuhan. Selain memengaruhi pembungaan, fitokrom berpengaruh terhadap etilotasi, yaitu pempanjangan batang, pelebaran daun, dan perkecambahan. Alat dan bahan. Untuk melakukan penelitian ini, alat dan bahan yang akan digunakan: yang pertama, 2 buah botol yang sudah dipotong, yang kedua, ada kapas, yang ketiga, ada kacang hijau 14 biji, yang keempat, ada air, yang kelima, ada mistar atau penggaris, yang keenam, ada kamera, dan yang ketujuh, ada buku catatan. Waktu dan tempat. Mengenai tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di rumah saya sendiri, Adidi Wulandari. Untuk kacang hijau yang langsung terkena cahaya matahari, saya meletakkannya tak jauh dari jendela kamar, dan untuk kacang hijau yang berada di tempat gelap, saya meletakkannya di bawah tempat ranjang tidur saya. Perkecambahan ini berlangsung selama seminggu atau 7 hari, penyiraman 1 kali sehari pada pukul 9.00, dan setiap harinya pada pertumbuhan saya selalu melakukan pengukuran pada kacang hijau yang sudah berkecambah. Cara kerja dalam penelitian ini ialah: 1. Rendam beberapa biji kacang hijau selama 5-8 jam. 2. Siapkan 2 buah botol cup plastik yang sudah dibersihkan. 3. Basahkan beberapa kapas lalu masukkan ke dalam wadah. 4. Taburkan beberapa biji kacang hijau di setiap wadah tersebut. 5. Letakkan salah satu wadah di tempat yang langsung terkena cahaya matahari dan satu tempat yang gelap. 6. Tunggu beberapa hari sampai kecambah muncul dengan terus menyiramnya sedikit air agar tetap lembab. 7. Setelah kecambah sudah cukup tinggi, lakukan pengukuran setiap harinya di setiap wadah kacang hijau tersebut. Siapkan tisu, kacang hijau, air, dan cup plastik untuk melakukan prakteknya. Lanjut, siapkan cup, kita masukkan 1 kapas di dalam cup tersebut. Lalu letakkan beberapa kacang hijau di dalam kapas dan masukkan air secukupnya agar kapas dan kacang hijau basah. Diingatkan sebelum melakukan praktek, kacang hijau direndam terlebih dahulu selama 5-8 jam. Lakukan 2 kali untuk media gelap dan terang, sama seperti yang pertama. Selanjutnya, kita simpan di tempat yang gelap dan tempat yang terang, dan kita tunggu selama 7 hari, dan terus disiram. Kita lihat hasilnya sebagai berikut. Kesimpulan,
Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau dalam gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi, etiolasi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh, dan terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian video praktikum dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.